Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita, kajian tafsir surat Al-Qiyamah yang dahulu sudah kita sampaikan ya, bagian pertama ya, dari surat ini. Maka kita akan lanjutkan bagian kedua dari surat Al-Qiyamah ini, yang memang berbicara tentang bagaimana kita selalu berusaha untuk muhasabah, introspeksi ya, agar kita mendapatkan kehidupan yang baik di hari kiamat nanti, tentu saja dengan memperbaiki kehidupan kita di dunia ini. Baik, bagian kedua ini kita kaji ayat ke-20 ya, dan seterusnya hingga akhir insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Ya, kita baca dahulu ya teks tafsirnya yang kami ambil dan kami rujuk dari kitab tafsir Al-Jalalain yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla istiftah ya, kalimat pembuka, bimakna Allah itu tidak. Ya, ini juga para ulama mengatakan peniadaan dan penidaan ini ya, itu dikaitkan dengan sikap pengingkaran orang-orang kafir ya, pada masa Rasulullah SAW, pembangkangan mereka terhadap perkara-perkara yang seharusnya mereka yakini, khususnya tentang hari kiamat ya. Maka ini sebagai penegasan dari Allah tentang batilnya keyakinan mereka yang mengingkari akan hari kiamat ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya, mengapa mereka sampai dalam taraf seperti itu. Allah katakan bal tuhibbunal ajilah. Ya, bahkan kalian mencintai al-ajilah. Al-ajilah itu artinya sesuatu yang segera datang, sesuatu yang cepat. Begitu ya. Yang dimaksud al-ajilah pada ayat ini adalah ad-dunya, yaitu dunia. Karena dunia itu cepat. Kalau akhirat lambat, baru datang kemudian ya. Maka ini menggambarkan bahwa sebab di antara mereka mengingkari dan tidak mau ikut beriman sebagaimana yang Rasulullah ajak, karena mereka lebih mementingkan kehidupan dunia ya, lebih mementingkan kesenangan, kemewahan, pemuasan syahwat dan seterusnya. Begitu ya. Al-Mu'allif mengatakan bitta iwal ya, maksudnya adalah bisa dibaca bal tuhibbuna, bisa juga dibaca bal yuhibbuna ya, fil fi'lain pada kedua fi'il ya, yaitu fi'il berikutnya wa tadharunal akhirah, bisa juga wa yadharunal akhirah ya. Itu qiraat yang dikatakan oleh muallif dapat diterima ya. Jadi mereka, kalian kata Allah ini ya, kenapa sampai kalian mengingkari keyakinan akan hari kiamat, mengingkari apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW, karena kalian mencintai dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian abaikan, kalian tinggalkan ya, akhirat. Akhirat ditinggalkan. Apa maknanya meninggalkan akhirat? Fala ya'maluna laha, kalian tidak mengamalkan, tidak melakukan amal perbuatan yang diniatkan dan ditujukan untuk kebaikan dan keselamatan akhirat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan nanti ya tentang orang-orang ya, manusia-manusia itu dapat diklasifikasikan diantaranya dengan bagaimana wajah mereka.
Allah katakan wujuh yauma idzin nadhirah. Nanti di hari kiamat akan ada manusia ya terbagi dalam raut mukanya. Ya, pembagian manusia akan tampak dari apa? Dari raut mukanya. Kata Allah wujuh yauma idzin nadhirah. Nanti di hari kiamat nanti, yaumal qiyamah, di hari itu di hari kiamat ada wajah-wajah yang nadhirah, ya hasanah mudiah. Ya, mungkin kita sering dengar nama orang namanya Nadira ya. Itu dia kata-kata nadhirah. Wajah yang baik, ya paras yang tampan, ayu, begitu ya, mudiah dan bercahaya. Wajahnya bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Ya, dia kepada Tuhannya akan melihat. Ay yarawnallaha subhanahu wa ta'ala fil akhirah. Mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Jadi nikmat yang paling besar nanti di hari kiamat bagi ahli surga adalah ketika mereka dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka saking gembiranya, saking senangnya wajah mereka bercahaya. Tapi di sisi lain Allah gambarkan wa wujuhu yauma idzim basirah. Ada wajah-wajah di hari itu di hari kiamat yang basirah. Ya, apa basirah? Kalihatun syadidatul abus. Ya, wajah yang pucat, wajah yang tidak tidak bercahaya, ya, yang syadidatul abus, sangat bermuram, atau orang kita mengatakan bermuram durja. Ya, wajah yang menggambarkan orang yang ketakutan, orang yang sangat tidak nyaman, orang yang sangat tersiksa. Ya, kondisi kejiwaan yang sangat menghimpit dan sangat menyiksa. Wujuhu yauma idzin bas, wajah-wajah yang yang pucat, ya, yang sangat muram, begitu ya. Tadhunnu ayyuf ala biha fakirah. Kenapa mereka sampai seperti itu? Padahal belum dapat apa-apa, belum diapa-apakan. Mereka belum dikenakan hukuman. Tapi dari keyakinan mereka, dari apa yang pernah mereka lakukan di dunia sudah kebayang. Maka mereka mengatakan, maka Allah katakan tadhunnu, ya. Wajah-wajah itu sudah yakin. Maka di sini dzon, ya, itu artinya apa? Mengira. Tapi mereka sudah sampai dalam taraf tukinu, yakin. Ayyuf ala biha fakirah, ya, akan menimpa mereka fakirah aidahiyatun azimatun taksiru fi qaradh, ya, akan ada siksa dan hukuman yang akan menimpa mereka dan memecahkan tulang punggung. Sudah kebayang, ya. Jadi belum dapat siksanya saja sudah merasakan deritanya, kondisi orang-orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan tidak menerima keyakinan dan ajaran Rasulullah SAW, tidak mau beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat-ayat yang kita baca ini, ya, maka kita dapati pelajaran-pelajaran yang penting kita ingatkan, ya, bagaimana dunia itu melenakan, bagaimana orang karena dunia mereka gadaikan keselamatan di akhirat dengan kesenangan sesaat dunia. Dan sebagaimana dikatakan para ulama, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pokok dari segala dosa. Ya, tentu bukan berarti kita tidak peduli dengan dunia atau kita anti dengan dunia, tidak. Cinta dunia di sini artinya adalah cinta dunia yang menyebabkan kita mengabaikan dan melupakan segalanya. Cinta dunia fitrah, tapi jangan sampai dia membuat kita tak peduli, ya, tak mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kita gunakan sebagai sarana. Dunia bukanlah tujuan, dunia bukanlah tempat abadi, dia sesaat dan sementara. Dia sarana, dia merupakan perantara bagi kita untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Kemudian ayat ini juga mengingatkan kita pada surat Al-A'la, ya, yang juga Allah gambarkan bagaimana Allah mengingatkan, ya,
mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya, banyak orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal Allah ingatkan wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, dunia yang sesaat, yang sementara kalian kejar, kalian perjuangkan sehingga kalian tidak sholat, kalian ingkar, kalian menentang nabinya, kalian tidak mau beriman kepada Allah demi dunia, padahal sementara. Padahal kalau kalian mau bersabar dengan beriman kepada Allah, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka wal akhiratu khairu wa abqa, ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka dari itu, sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa lemah untuk melakukan ketaatan. Walau di sana kita merasa letih, walau ada godaan, walau ada ujian, maka yang namanya dunia sementara. Kesulitan-kesulitan itu sesaat, sedikit saja dia akan hilang. Ya, maka jangan kita merasa lemah untuk berbuat ketaatan. Kebalikannya, jangan kita terpedaya oleh maksiat yang memang kadang menjanjikan kesenangan, kemewahan, kenyamanan. Kenapa? Karena itu cuma sebentar saja, sedikit saja dia juga sudah lewat. Yang tersisa apa? Hukuman Allah, azab Allah, kemurkaan Allah. Sedangkan ketaatan tadi, sedikit kita capek dan letih, yang tersisa adalah balasan dari Allah, ridho Allah, pahala dari Allah. Maka seorang ulama Ibnu Jauzi mengatakan, inna masyaqqata ta'ati tadhhab wa yabqa thawabuha. Beratnya ketaatan akan sirna, yang tersisa adalah pahalanya. Wa inna ladzatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha. Nikmatnya dosa juga akan sirna, yang tersisa adalah ancaman siksanya. Kemudian di ayat-ayat ini juga kita dapat menangkap, ya, dan juga para ulama menjadikan ini sebagai landasan bahwa di antara nikmat surga nanti bagi penghuninya adalah dapat melihat Tuhan. Ya, jadi sering kita menggambarkan, ya, nikmat surga yang paling enak, makanan enak, lalu bidadari dan lain sebagainya. Ya, itu betul nikmat. Tapi yang paling tinggi bukan di situ. Yang paling tinggi adalah kenikmatan, kesenangan jiwa, kesenangan rohani. Ya, orang sekarang kita lihat, ya, memang senang dengan makanan lezat, tapi ketika mereka bertemu melihat orang yang mungkin selama ini dicintainya, diidolakannya, ada kesenangan luar biasa, melebihi mungkin kesenangannya dengan makanan, pakaian, dan berbagai hal. Nah, kenikmatan penduduk surga adalah manakala mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum iyana. Kalian akan melihat Tuhan kalian dengan jelas. Ya, memang di sini patut diperjelas, ya, apakah Allah dapat dilihat oleh manusia? Ya, kalau di dunia, maka para ulama mengatakan Allah tidak dapat dilihat, ya, kecuali ada perdebatan di antara para ulama saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Ya, ada yang berpendapat bahwa beliau melihat Allah Subhanahu wa taala langsung, ada yang mengatakan bahwa beliau tidak melihatnya secara langsung. Itu di dunia. Yang jelas manusia secara umum tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan hal ini dalam surat Al-An'am 103 Allah mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Allah dia tidak dapat dijangkau oleh pandangan, tapi Allah dapat mengetahui setiap pandangan, wa huwal latiful khabir. Ya, dan juga ketika Nabi Musa alaihissalam izin minta kepada Allah untuk dapat melihatnya, maka Allah katakan qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Ya, ketika Nabi Musa mengatakan perlihatkan kepadaku agar aku dapat melihat engkau, maka Allah mengatakan lan tarani, kamu tidak dapat melihatnya. Adapun di akhirat nanti,
Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan penduduk surga dapat melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Dan ini bahkan menjadi nikmat yang paling besar. Ya, dan ini tercantum dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, maka bagi mereka yang telah berbuat baik, beramal soleh, beribadah, maka bagi mereka balasan kebaikan waziyadah dan tambahan. Tambahannya ini dikatakan yaitu kenikmatan yang paling tinggi melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mutaffifin juga ada isyarat tersebut ayat 15, Allah mengatakan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka, ini terkait dengan orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, kata Allah mereka akan terhalang untuk melihat Tuhannya. Ya. Artinya kalau orang-orang kafir, ahli neraka, di antara hukuman bagi mereka tidak dapat melihat Tuhannya, maka pemahaman kebalikannya adalah bagi penghuni surga, maka di antara kenikmatan yang akan diberikan bagi mereka, bahkan kenikmatan yang dikatakan paling indah, paling besar adalah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Baik, sahabat tadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara keseluruhan ayat-ayat yang kita baca tadi ada beberapa pelajaran dan bisa kita singkat. Pertama adalah manusia sering terbuai oleh kesenangan sesaat. Ini salah satu ujian yang sering kita terperosok ya. Dalam konteks duniawi pun sering kali kita tergoda oleh kesenangan sesaat, akhirnya menyesal di kemudian hari. Kalau menyesal masih di dunia masih mending, tapi yang bahaya ketika justru menyesalnya di hari kiamat. Sudah tidak ada lagi tempat untuk kembali. Maka perhatikan dalam kehidupan kesenangan-kesenangan yang kita cari dan kita kejar, apakah dia kesenangan hakiki atau cuma kesenangan tipu muslihat setan, tipu daya setan yang menawarkan kesenangan sementara, maka jangan kita mudah tergoda. Kemudian konsekuensi berikutnya adalah bersabar dalam ketaatan sambil menunggu hasil yang membahagiakan. Sabari setiap ketaatan, setiap jalan-jalan kebaikan, meskipun kadang di sana ada ujian yang berat, ada tantangan yang berat, kita sabar. Sebab ya ketika kita bersabar, kita masuk dalam ruang lingkup orang-orang yang Allah cintai. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Ya, maka ketaatan yang kita jalani kita sabari. Ya, insya Allah, dan kita yakin Allah akan memberikan kebaikan dan hasil yang membahagiakan bagi orang yang bersabar. Kemudian juga sudah diisyaratkan tadi, nikmat terbesar akhirat adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga poin yang lain, terkadang buah dari kemungkaran sudah tergambar dari raut muka dan suasana kebatinan. Ya, ini nggak usah di akhirat nanti. Di akhirat nanti memang sudah jelas. Di dunia pun, ya, ketika seseorang terbiasa dengan kemaksiatan, kemungkaran, meskipun ya dia berusaha untuk menutupinya dan lain sebagainya, ya, tapi raut muka, suasana kebatinan dari orang-orang yang senang dengan kemungkaran, kekufuran, kemusyrikan itu sudah tampak. Apalagi ya kalau seseorang memiliki iman. Orang yang memiliki iman pasti tidak nyaman dengan kemungkaran dan kemaksiatan, dan akan tampak entah rasa malu, rasa menyesal, rasa tidak nyaman. Ya, dalam hadis Rasulullah katakan al itsmu ma haka fi nafsika wa karita an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah apa yang membuat jiwamu tidak nyaman dan kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Kemudian dalam ayat-ayat ini juga kita bisa menangkap bahwa kenikmatan terbesar adalah kenikmatan jiwa dan rohani. Ya. Jangan sampai kita hanya berorientasi mencari kenikmatan syahwat, kenikmatan fisik, ya, lalu kita mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang paling ya penting dan butuh kenikmatan adalah jiwa kita, adalah rohani kita. Baik. Kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq
wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Kalla, sama seperti tadi ya, kalimat pembuka yang maknanya tidak ya sekali lagi penolakan, pengingkaran atas keyakinan batil mereka yang tidak percaya dengan hari kiamat. Idza balagatit taraqi, ya, Allah ingin menggambarkan bahwa mereka dengan penentangannya, mereka dengan pengingkarannya, ya, mereka yang mencari kesenangan dunia sehingga meninggalkan ajaran Allah, tidak mau menerima seruan Rasulullah SAW, akhirnya akan ada akhirnya, akan ada penghujung kehidupannya. Allah gambarkan idza balagatit taraqi, idza balagat an-nafs, artinya ketika jiwa, ketika nyawa, ketika ruh sudah mencapai balagh, ya, balagh mencapai at-taraqi, taraqi itu idhamul halq, ya, tulang dari tenggorokan, sudah sampai tenggorokan, ya, akhirnya perjalanan hidup tetap akan ada ujungnya, akan ada endingnya, akan ada finishnya. Mereka yang mencari-cari kesenangan sana kemari, kesana kemari, akhirnya akan ada penghujungnya ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Waqila, ya, lalu ada orang-orang yang ngomong, qala man hawla, orang-orang di sekitarnya ingin menolong, ya, man raq ayarqihi liyashfa, siapa yang bisa meruqyahnya. Ini zaman dulu ya, zaman sekarang juga ruqyah tentu dibutuhkan. Ya, kalau sekarang mungkin orang mengatakan, mana dokter, mana orang yang bisa menyembuhkan? Ini kasihan dia sakit, kasihan dia sudah ini dan begitu. Siapa yang bisa menyembuhkan? Ya, jadi orang-orang berusaha untuk menolongnya. Man raq ayarqihi, siapa yang bisa meruqyahnya agar dia sembuh. Ya, gambaran suasana di mana seseorang akan menghadapi sakaratul maut, menghadapi kematian. Dah ketika itu orang tersebut bagaimana? Wa dhanna annahul firaq. Ya, orang itu yang tadi sangat membangkang, yang tadi sangat menentang, ya, akhirnya sampai pada satu keyakinan aiqona, ya, man balagat nafsu dzalik, ya, yang jiwanya sudah sampai dalam kondisi itu sudah yakin annahul firaq, inilah waktunya perpisahan dengan dunia, ai firaqud dunia. Sudah orang tadi yang sebelumnya mungkin dikenal sebagai orang kuat, hebat, ya, berwibawa, ya, kata-katanya dia dengar, tapi ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, dia sudah yakin inilah waktunya perpisahan dengan dunia. Allah gambarkan lagi suasana yang apa ya, kalau bahasa kita mencekam, memilukan, ya, kepanikan luar biasa. Wal taffatis saqu bis-saq, ya, iltaffa itu berdempet, ya, nempel. Maka betis, as-saq itu betis, as-saqu bis-saq, betis yang satu dengan betis yang lain nempel. Ai ihda saqaihi bil ukhra, salah satu betis nempel dengan betis yang lainnya. Indal maut, yaitu gambaran, ya, orang yang sakaratul maut, ya, saking dia menahan sakit sakaratul maut sampai betisnya itu nempel, ya, biasanya begitu ya, orang yang meninggal tuh tegang begitu ya kakinya, ya, jadi gambaran seperti itu. Ada juga penafsirannya iltafat syiddatu firaqid dunya bi syiddati iqbalil akhir, ya, jadi as-saq di sini maknanya adalah syiddatu firaq, ya, beratnya perpisahan, ya, dunia dengan beratnya menjumpai akhirat. Jadi perpisahan dunia bertemu dengan beratnya menghadapi akhirat. Ya, inilah yang harus kita khawatirkan. Berpisah dari dunia, menghadapi kematian pastilah berat.
Tapi kalau seandainya orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu juga merasakan beratnya meninggalkan dunia, menghadapi sakratul maut. Tapi ketika dia tahu bahwa setelah itu ada kehidupan akhirat yang insya Allah dari keimanannya, dari amal solehnya dia akan mendapatkan kebaikan, maka urusannya ringan. Tapi ini tidak, ya. Sudahlah dia berat mengalami beratnya proses meninggalkan dunia, ya, proses kematian, kemudian justru di hadapan dia adalah beratnya, ya, kedatangan akhirat, sebab dia sudah tergambar, ya, buah dari kebatilannya, buah dari kemungkarannya, ya. Jadi kalau di sini maknanya yang berdekatan, yang nempel adalah, ya, beratnya perpisahan dengan dunia dan beratnya kedatangan akhirat. Ya, tentu kedua-duanya, kedua penafsiran ini menggambarkan, ya, bagaimana proses-proses kematian itu ketika orang tidak membawa bekal keimanan, tidak membawa bekal ketaatan, akan semakin, ya, menderita, akan semakin berat. Kemudian Allah katakan lagi, ila rabbika yauma idzinil masaq, maka kepada Tuhanmu yauma idzin, ya, yauma idzin artinya yaumal kiamah, pada hari kiamat, al masaq, penggiringan, ay as-sauq, ya. Nanti setelah mereka meninggal, maka semua manusia akan digiring menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Tuhannya. Wa hadza yadullu 'alal 'amil fa fi idza wal makna. Ya, ini menunjukkan bahwa amil, ya, atau kalimat yang mempengaruhi adalah idza, maka maknanya adalah idza balawatin nafsul hulqum tusaku ila hukmi rabbiha. Ya, apabila jiwa sudah mencapai kerongkongan, maka mereka akan digiring kepada ketentuan Tuhannya. Artinya sudah, ya, kehidupan sudah berpindah dari kehidupan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan kondisi mereka ini, masih tentang kondisi mereka yang membangkang ajaran Allah, yang tidak mau tunduk pada ajaran-ajaran yang dibawa para nabinya. Maka Allah gambarkan fala saddaqa wala shalla. Dia tidak mau membenarkan al-insan, manusia tadi digambarkan pada dalam awal surat ini, ya. Manusia mereka yang tidak mau menerima, tidak mau membenarkan apa yang disampaikan oleh para rasul, tidak mau. Wala sholat juga gak mau, disuruh sholat gak mau, disuruh ibadah gak mau, membenarkan tidak, beribadah tidak. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi yang dia lakukan apa? Kadzdzaba, mendustakan Al-Qur'an, ay kadzdzaba bil Qur'an. Disuruh beriman pada Al-Qur'an kamu, wa tawalla, dia berpaling dari mana? Anil iman, dari keimanan. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ya. Bahkan bukan hanya sampai di situ, dia balik ke keluarganya, yatamatta. Ya, yatamatta yatabakhtar fi misyatihi i'jaban. Dengan penuh kebanggaan, kesombongan. Jadi ketika Rasulullah ajak mereka untuk beriman, ya sudahlah mereka tidak menerima, membangkang, lalu mereka menyikapi semua itu dengan penuh kesombongan, kebanggaan. Bahasa kita apa-apaan nyuruh kita, kami ini siapa, kami ini pembesar, dan seterusnya. Ya, para ulama mengatakan bahwa ayat-ayat ini memang turun, ya, kepada Abu Jahal, ya, yang membangkang atas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai kemudian ketika turun ayat ini, dia mengatakan, apakah engkau ingin mengancamku, ya, lalu dengan sombongnya dia berdalih menuju keluarganya, maka Allah turunkan ayat-ayat ini, ya, sebagaimana Rasulullah SAW ucapkan dan menggambarkan kesombongan Abu Jahal dan pembangkangan. Jadi ayat ini berkaitan dengan kesombongan Abu Jahal yang ketika diminta untuk beriman, untuk taat, dia nggak mau, dia menolak. Ya. Kenapa? Ya, dia merasa besar, merasa sombong, ya, merasa sebagai pemimpin dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Fihi iltifatun anil ghaibah, ya. Ini
beralih ya. Kalau tadi kan mereka gitu ya, atau dia. Itu dari kata ganti kedua sekarang menjadi kata ganti kata ganti ketiga menjadi kata ganti kedua menjadi engkau. Aula laka fa'aula. Ya, wal kalima ismu fi'lin, aula ini isim fi'il, walam litabyin. Ya, lam kata-kata laka itu lamnya litabyin untuk memperjelas. Apa makna aula laka fa'aula? Waliyaka ma takrah. Ya, Allah mengatakan kepada mereka ya, ketika mereka akan memasuki gerbang kematian ya, maka Allah katakan akan datang kepadamu apa yang kamu tidak suka. Artinya kamu akan temukan sesuatu yang akan kamu tidak suka, berupa azab Allah, berupa kepedihan, kesulitan di hari kiamat ya. Fa'aula ay fahuwa aula bika min ghairik ya, maka kamu lebih utama untuk mendapatkan itu semua, segala keburukan buah dari keyakinan dan perbuatanmu yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegaskan lagi, tsumma aula laka fa'aula ya. Allah tegaskan lagi bahwa kamu akan mendapatkan berbagai macam keburukan buah dari keyakinanmu, dan kamu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hal itu karena penentanganmu yang sangat keras. Ini salah satu penafsiran yang diambil oleh Shahibul Jalalain. Ada juga penafsiran yang lain dari para ulama dalam beberapa kitab tafsirnya, misalnya tafsir At-Tabari, dikatakan bahwa aula laka fa'aula tsumma aula laka fa'aula ini disebut dengan kalimat tahdid. Ya, tahdid itu seakan-akan memuji, seakan-akan membesarkan, tapi yang Allah kehendaki adalah penghinaan. Ya, jadi kalau bahasa kita itu bahasa sarkas. Ya, Allah mengatakan aula laka fa'aula tsumma aula laka fa'aula, ya kamu memang berhak seperti itu. Ya, kamu berhak ya. Seakan-akan Allah mengatakan ya terusin aja, lakukanlah kesombonganmu, lakukan penentanganmu, teruskan. Tapi bukan berarti Allah ridho, ya, bukan berarti Allah ridho, tapi Allah murkanya, saking murkanya, ya, sudah tidak bermanfaat lagi segala nasihat, segala macam, begitu ya. Ini kalau dalam Al-Quran ini ada beberapa ayat yang begitu nadanya, ya, seperti dalam surat Ad-Dukhan ayat 49. Allah mengatakan ya, dzuk innaka antal azizul karim. Rasakan ini siksa Allah, engkau adalah al-aziz al-karim, engkau adalah orang yang mulia dan orang yang terhormat. Ya. Nah, itu bukan berarti mereka mulia dan terhormat, tidak. Tapi Allah ingin memberikan kesan bahwa mereka yang selama ini sombong, merasa hebat, merasa apa, seakan-akan Allah kata, ya, nih orang terhormat nih balasannya. Kamu orang yang selama ini mengaku terhormat, hebat, ya, mulia, ya, tapi bagi Allah tidak ada halangan untuk mengazabnya ketika dia tidak beriman kepada Allah. Atau juga dalam surat Fussilat ayat 40 Allah katakan ya'malu ma syi'tum, ya, berbuatlah sesuka kalian. Bukan berarti semuanya boleh, tidak. Ya, tapi sudah dikasih nasihat, dikasih peringatan. Kalau memang tidak mau tunduk juga, ya sudah terserah. Ya, asal tahu resikonya, tahu akibatnya. Baik, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang tadi kita baca itu memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga. Ya. Yang pertama adalah bahwa pada akhirnya kita semua mau tidak mau, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang kuat, yang lemah, yang merasa hebat, yang merasa kuasa dan sebagainya, semuanya akan kembali kepada Allah. Allah sudah ingatkan dalam surat Al-Baqarah 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan satu hari di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah, kemudian semua jiwa akan dibalas sesuai amalnya, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ya, beberapa poin yang lain juga dapat kita ambil pelajarannya bahwa kematian itu nyata, tidak terbantahkan, dan prosesnya juga sangat jelas. Ya, dari berbagai macam peristiwa kematian
akan dapat diketahui ya bagaimana proses itu terjadi, dari mulai sakit, dicabutnya ruh, ditariknya perlahan-lahan dari mulai ujung kaki sampai ya, kepala ya, sampai ditarik dari kepala seseorang ya, sampai akhirnya matanya terbelalak begitu ya. Itu proses-proses kematian yang sangat jelas. Kemudian dari ayat-ayat yang kita baca juga ya, kita dapati satu kesimpulan bahwa setelah kematian ya, ila rabbika yauma idzinil masaq, semuanya akan digiring menuju Tuhanmu ya, menuju Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan digiring menghadap Allah, mempertanggungjawabkan amalnya. Kemudian ya, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi juga ya, kita diingatkan bahwa nikmat yang berlimpah jika tidak menghadirkan syukur akan menyebabkan kesombongan dan pembangkangan. Maka hati-hati dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai gara-gara nikmat tersebut kita lupa, kita lalai. Ya, ketika banyak sekali kasus dan peristiwa orang-orang yang ketika sederhana, ketika terbatas dia dekat sama Allah, dia taat sama Allah, tapi ketika Allah bukakan dunia di hadapannya, ya, kehidupannya serba terpenuhi, serba mewah, berubah cara hidupnya, berubah cara pandangnya, tidak lagi merasa butuh Allah, tidak lagi mengangkat tangan mohon kepada Allah, tidak lagi mau tunduk kepada segala perintah Allah. Ya. Ketika nikmat berlimpah tanpa mental yang baik, ya, maka yang hadir bukan rasa syukur, tapi kesombongan dan pembangkangan. Dan kemudian ujungnya pembangkangan hanya akan melahirkan kecelakaan dan kesengsaraan. Ya, meskipun kesannya di dunia hebat, mewah, megah, perkasa, kuasa, tapi kalau membangkang Allah Subhanahu wa taala, ujungnya ya, tidak ada pilihan lain, tidak ada opsi lain, ujungnya adalah kecelakaan dan kesengsaraan. Baik, kemudian kita lanjutkan di bagian akhir dari surat ini. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah, alam yakun nutfatam mim mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjaini adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala ay yuhyiyal mauta. Ayahsabu, apakah mengira ya, al insan manusia, apakah orang mengira ayyutraka sudah, mereka dibiarkan sudah di sini maksudnya hamalan ya, sia-sia atau enggak terurus ya. Apakah manusia ini dalam kehidupannya dibiarkan begitu saja, terserah dia mau kemana, mau ke sana, mau kemari, serah dia, kalau orang kita bilang terserah dia. Tidak ya, tidak begitu manusia diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang jelas, untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya jelas. Ya, maka di sini ayyutraka sudah ya hamalan la yukallafu bisyara'i wa la yuhsabu dzalik. Ya. Apakah manusia mengira bahwa hidup mereka itu sudah sia-sia atau bukan sia-sia, artinya tidak ada aturan, ketentuan, tidak ada tujuan, tidak begitu. Ya. Tidak seperti itu, la yukallafu bisyar, yang tidak dibebankan dengan syariat dan tidak dihisab atas semua itu ya. Nah, itu perkiraan manusia ya. Tidak ada kehidupan seperti itu. Kehidupan yang Allah ciptakan bagi kita adalah kehidupan yang sungguh-sungguh, kehidupan yang memiliki tujuan. Kalau orang sekarang memiliki visi dan misi yang jelas, artinya kehidupan yang Allah tetapkan aturan-aturannya, yang Allah tetapkan ketentuan-ketentuannya, bukan hanya sampai di situ, semua itu nanti ada perhitungannya, ada auditnya. Bukan cuma sampai di situ, ada balasannya. Artinya kurang serius bagaimana penciptaan manusia ini. Ya, dari fisiknya saja sudah sedemikian rupa, diciptakan dengan detail ya, untuk menerima segala perintah dan larangan dan agar dijalankan dalam kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajak lagi kita untuk merenung ya, tentang siapakah kita ini
Makanya yang paling penting ya dalam keberagamaan kita ini adalah menyadari kita ini dari mana dan mau kemana. Ya, maka di ayat ini juga Allah mengingatkan kita agar kita jangan lupa. Ya, walaupun kita sekarang ini punya pangkat, punya kedudukan, punya kemewahan, jangan lupa kita ini dari mana. Maka Allah katakan alam yaku nutfatam mim maniyyin yumna. Alam yaku, bukankah ya asalnya dia ini manusia nutfah. Ya, nutfah itu apa namanya? Ya cairan ya, yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum ya. Benih dari pihak suami dan benih dari pihak istri bertemu lalu terjadi pembuahan, nah itu nutfah. Sudah terjadi itu pembuahan. Yang asal dari mana? Mim mani yumna. Ya, dari mani yang ditumpahkan ya. Tusabbu fir rahim. Ya, mani yang ditumpahkan ya. Dari hubungan intim suami istri lalu mani masuk ke dalam rahim dan terjadi pembuahan. Itulah asal usul manusia. Ya, sehebat apapun dia, ya, sekuat apapun dia, setampan dan secantik apapun dia, semuanya dari situ. Ya, agar kita menyadari bahwa kita ini asalnya bukan siapa-siapa, tapi Allah lah yang memberikan kita segala kelebihan, kemewahan, fasilitas, ya, keunggulan dan seterusnya. Tsumma kana, kemudian setelah dari mani tersebut ya, setelah dari nutfah tersebut alaqatan, jadi alaqah, dia semakin mengental ya, fa khalaqa ya, maka kemudian dia ciptakan, Allah ciptakan, fa khalaqallahu minhal insan, lalu dari situ Allah ciptakan manusia, fasawwa ya. Bagaimana Allah ciptakan? Ciptakan dengan rapi, dengan tersusun rapi, adalah a'dha'ahu. Ya, enggak sembarangan Allah ciptakan, Allah susun ya tubuhnya, fisiknya sehingga menjadi apa namanya bentuk manusia sebagaimana yang kita kenal. Ya, rapi, cantik, tampan, gagah, kuat dan seterusnya. Kemudian tidak sampai di situ, faja'ala minhu. Ya, kemudian setelah Allah ciptakan tadi, Allah bentuk tubuhnya, faja'ala minhu, Allah jadikan dari situ semua ay minal mani, asal dari mani yang kemudian jadi alaqah, kemudian jadi mudghah ya, sara alaqatan qit'ata damin, tsumma mudghatan qit'ata laham ya, cuma setetes darah, kemudian jadi sekerat sepotong daging. Allah ciptakan az-zaujain ya. Jadi Allah ciptakan tuh ya, ada yang apa namanya dua pasangan, ainau'ain, adzakar apa adzakara wal unsa ya, laki dan perempuan ya. Kadang dua-duanya ada, ya jitami'ani, ada kadang kembar, anak dua laki perempuan, wayan faridu, kadang cuma anak laki aja atau cuma anak perempuan saja ya. Jadi dari benih tadi Allah ciptakan ya, ada yang laki ada yang perempuan. Nah ini gender ya, kalau dalam Islam gender cuma ada dua ya, laki dan perempuan, nggak ada ketiga, nggak ada laki bukan, perempuan bukan, itu nggak ada ya. Maka harus dipertegas masalah ini. Bahkan kalaupun ada orang yang masuk kategori khunsa, yaitu punya dua alat kelamin, maka kemudian nantinya harus diputuskan dia laki atau perempuan. Bisa dilihat dari kecenderungannya, dia lebih condong laki atau lebih condong perempuan, begitu ya. Nah semua itu ya, penciptaan manusia dari mulai pertama sekali sampai kemudian terbentuk manusia, semua itu dapat menjadi pelajaran bagi kita tentang kekuasaan Allah yang nantinya akan membangkitkan kita di hari kiamat. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dengan proses yang sedemikian detil, sedemikian runtut, maka Allah berikan satu pertanyaan penting bagi kita, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah yang demikian itu ay al-fa'al li hadhil asya, yang telah berbuat melakukan segala perkara tadi itu, yang menciptakan manusia dari tetes mani dan seterusnya berproses sampai tercipta manusia, bukankah yang bisa seperti itu, yang berbuat seperti biqadirin ala ayyuhyiyal mauta, bukankah berarti dia mampu
berkuasa untuk dapat menghidupkan yang telah mati. Ya. Maka Rasulullah ketika membaca ayat ini, dia membaca bala, ya mampu. Ya. Nah ini ayat terakhir ini jika dikaitkan dengan bagian pertama, ini semua adalah merupakan ajakan Allah tentang keyakinan hari kiamat di mana Allah akan bangkitkan semua umat manusia, dan itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Sudah Allah jelaskan ya perkara ini sebagai perkara yang harus menjadi keyakinan dan perkara yang secara logika pun dapat kita pahami ya, karena Allah telah menciptakan apa yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Maka kalau kemudian Allah ciptakan lagi atau Allah bangkitkan kembali sesuatu yang sebelumnya sudah ada, cuma kemudian Allah matikan, Allah atau dikubur bercampur dengan tanah, tapi Allah bangkitkan lagi dan Allah bentuk lagi seperti semula, itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Ya. Maka sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah ciptakan manusia bukan untuk main-main atau iseng, tapi penuh aturan dan ketentuan. Ini yang harus kita pahami. Ada aturan dan ketentuannya Allah ciptakan kita. Kemudian proses penciptaan manusia sangat detail dan bertahap, memberikan makna kasih sayang. Ya. Jadi di sana ada kasih sayang Allah pada manusia perlahan-lahan, termasuk kasih sayang pada ibu kita. Coba bayangkan kalau tiba-tiba kita langsung besar di perut ibu kita, bertahap, perlahan-lahan. Ya, menggambarkan apa? Kasih sayang, dan menggambarkan bahwa di sana ada proses, bahwa kita dalam hidup ini harus melewati berbagai proses. Jangan segala sesuatu maunya instan, ya. Maka nikmati setiap proses kehidupan, ya. Kita bekerja, kita berumah tangga, kita belajar, kita mengejar karir, semua ada prosesnya. Nikmati prosesnya, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian perbedaan gender itu nyata, bukan untuk dibenturkan. Jadi bahwa ada laki ada perempuan tidak bisa dihindari. Tapi ini bukan untuk dibenturkan. Yang laki menista wanita, wanita tidak mau tunduk pada laki-laki dan seterusnya, tidak. Ini bukan untuk dibenturkan, tapi untuk saling melengkapi. Laki-laki punya kelebihan tapi ada kekurangannya. Kaum wanita punya kekurangan tapi ada kelebihannya. Maka hendaknya itu saling melengkapi. Ya. Dan hanya ada dua gender, ya, tidak ada yang ketiga, laki dan perempuan saja. Kemudian pelajaran dari ayat ini juga adalah bahwa Allah memerintahkan iman kepada hari kiamat dengan pendekatan logika. Ini yang kita katakan, iman pada hari kiamat tidak ditetapkan berdasarkan akal, tapi berdasarkan wahyu. Akan tetapi cara kita untuk dapat menerima, beriman kepada hari kiamat, itu bisa dilakukan dengan pendekatan logika. Ya, sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita. Allah ciptakan dari mani, dari setetes mani, lalu jadi nutfah, lalu jadi mudghah, lalu kemudian disusun anggota tubuhnya, dan kemudian lahirlah laki atau perempuan. Itu kan proses. Ya. Kalau Allah bisa seperti itu, maka Allah bangkitkan lagi sangat mungkin. Nah, itu namanya logika. Pemahaman akal dibutuhkan untuk mengimani sesuatu yang ditetapkan berdasarkan wahyu. Maka kita butuh akal kita untuk memahami wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala agar semakin kuat dan semakin kokoh. Yang kita mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan keyakinan kita, dan semoga di dunia kita tetap menghadirkan ketaatan dan istiqomah, di akhirat kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.